siapa yang saya ambil. Aduh, 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 aduh. Langka Kristen ini ya teman-teman, langka. Ini dia aja yang naik. Pendeta yang lain gak ada kah? Astagfirullahaladzim. Ah, Kenapa kok takut? apa emang? Apa emang yang mau kita bahas nih? Saya boleh tanya nggak? Ini belum saya tanyakan samamu nih sebenarnya. Apa itu? Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Yakin? Kalau saya bisa jawab, Nih, saya akan. nih, nih. Apa tuh? Coba, Tunggu, saya coba pakai buka. kacamata hitam biar kita sama-sama hitam. Coba buka. Kisah para Rasul 9. Oke, kisah 9 ayat. Kisah para Rasul 9 dari 4 sampai 7. Kisah 9 ayat 4 sampai 7. Oke. Hmm. Sebentar ya. Kau ini. Baca dulu. Baik. Saya bacakan ya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Tuhan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Terus, Baik. ya, Pertanyaannya, kapan ya, Paulus menganiaya Yesus? baik. Jadi, ya, jangan diterjemahkan bahwa Paulus menganiaya Yesus itu secara fisik dia langsung Loh, menganiaya Yesus. itu tertulis. Kau mau ubah kayak gimana? Jadi yang dimaksud, Pinter-pinter pula kau mau pelintir kitab sendiri. Hai. baik. Boleh saya bicara? Ya iya, Ya, jangan diubahlah kitabmu. baik. Nah, jadi inilah hebatnya Tuhannya Kristen, ya. Ketika umatnya dianiaya, Tuhannya mengambil peran bahwa itu secara tidak langsung dia sudah dianiaya, ya. Karena Paulus itu kan menganiaya pengikut Kristus, murid-murid Yesus. Nah, Makanya Yesus mulai nggak nyambung udah. Yang kok nggak. ditanyakan Paulus tuh itu kan suaranya berkata kayak gini. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan kejadiannya Paulus menganiaya Yesus tuh kapan? Jangan Ya. kau pelintir-pelintir kitabmu sendirilah. Jadi Macam abang, mana? kan Ah, ini Alkitabnya saya, ya kan? Abang hanya berhak untuk bertanya. Saya berhak untuk menjawab. iya iya Kalau betul, tapi jangan mempelintir gitu. ini bukan pelintir, tetapi Kita mengandung arti, ya, maknanya ketika Yesus berkata, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Itu ditujukan kepada pengikutnya yang dianiaya. Maka itu Yesus sebagai uh, Tuhan yang diikuti oleh kami orang-orang Kristen ini, dia itu mengambil katamu, peran kat, bahwa katamu yang itu. dianiaya itu secara tidak langsung adalah dirinya, ya, karena Di kami adalah mana tim. datanya coba? Yang dianiaya itu adalah muridnya. Di situ Yesus yang dianiaya. Gimana sih? Baik. Ketika Eh, bentar, saya tenggelam dulu karena saya hanya punya satu device. mulai, Saya tenggelam untuk mulai udah, saya menunjukkan buktinya ya. mulai bersilat lidah dia. Mau pelintir kitabnya sendiri dah. Di situ akulah Yesus yang kau aniaya itu, dilarikannya ke muridnya pula. Macam mana kau nih? Ya, kitab sendiri aja mau dipelintir.
eh googling dulu. Oh, lama nih. Saya bacakan ya, Matius 25 ayat 40 ya. Sebentar, Bang. Sebentar, Ayo. sebentar. Ya. Sebentar. Oh. Aduh ini. Yang Kristen, bayarlah perpuluhan. Pendetamu ini cuma satu, di device-nya gimana? Aduh, Jadi di sini kasihlah dia perpuluhan lah. Kenapa kalian nih Kristen pelit kali sama perpuluhan ya? Pendetamu nih susah cari data, kejeda-jeda jadinya. Halo. Jadi di Matius 25:40 di situ Yesus berkata, "Jikalau engkau melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya. Jadi Yesus berkata ya, ketika Saulus berkata kepada Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Seperti contoh yang diberikan di dalam Matius 25 ayat 40 ini. Apapun yang engkau lakukan ya terhadap seseorang, engkau telah melakukannya untuk aku ya. Jadi itu contohnya seperti itu. Makanya Yesus mengambil peran tanggung jawab ya sebagai seorang pemimpin, seorang panutan ketika bawahannya itu melakukan sesuatu ya, mengalami sesuatu, maka ia akan berdiri untuk membela ya. Itulah cara kepemimpinan yang benar. Bentar, nih yang bohong kamu atau kitabmu atau Yesusmu? Coba kamu baca yang di ayat 5-nya. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi suara itu memancar, "Akulah Yesus, aku yang dianiaya, bukan orang lain." Nah pertanyaannya, kapan Paulus ketemu Yesus? Kapan Paulus berantem dengan Yesus? Kapan? Tujuannya Paulus ke Damsyik itu untuk apa? Saya nggak tanya tujuannya. Saya tanya kapan ketemunya Paulus dengan Yesus. Makanya kamu harus tahu, ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik adalah untuk mengejar pengikut Kristus. Supaya ketika orang-orang, karena Paulus sebelum tiba ke Damsyik, dia sudah melakukannya di Yerusalem, mengejar, menangkap orang-orang percaya, ya, yang percaya kepada Yesus, yang menjadi murid Yesus, sampai dia kejar sampai di Damsyik. Nah, ketika dalam perjalanan untuk mengejar orang Kristen itu, murid Yesus itulah Yesus berkata kepada Saulus, ya, "Mengapa engkau dilarikan ke murid lagi kan?" Lah, karena itu pengikut Kristus. Lah, di sini yang dianiaya itu Yesus, bukan murid. Gimana sih? Berarti heran saya. menganiaya Yesus secara langsung, tetapi melalui pengikutnya itu. Makanya Berarti bohong tuh cahaya tuh. Cahaya yang menemui Saulus itu berarti bohong dong. Akulah katanya, akulah Yesus. Ya, ini bahasa allegoris ya. Jadi bahasa allegoris pula kau dia. Udah jelas sekali bahasanya, akulah Yesus. Bahasa allegoris apanya? Ini bahasa kiasan bahwa engkau telah menganiaya aku itu karena merujuk kepada pengikut Kristus yang dikejar oleh Saulus ini. Lah, kitab kau sendiri kau mau pelintir. Akulah Yesus, Yesus yang dianiaya. Astagfirullahaladzim, kelakuan pendeta ya kayak gini.
Kalau Anda mau memahami bahasa Alkitab itu dengan pemikiranmu, maka nggak akan nyambung. Ada, Nggak bisa. saya itu baca yang tertulis. Memang, walaupun dia tertulis seperti itu, tetapi itu bahasa kiasan. Kenapa engkau menganiaya aku, Saulus? Ya, Bahasa kiasan. Dari mana kamu bisa menentukan itu kiasan? itu karena merujuk kepada para pengikut Kristus itulah. Makanya Yesus katakan kepada Paulus, secara tidak langsung engkau telah menganiaya aku. Karena Itu nggak ada. Kosakata kiasan di situ nggak ada. dari bahasanya itu harusnya Anda seorang ustadz yang pintar bahasa Indonesia sudah harus tahu. Lah, Kenapa Yesus berkata? kosakatanya jelas. Ya. Akulah Yesus Makanya yang saya tanya kau Anda. aniaya itu. Makanya saya tanya Jelas Anda, kalimatnya. kenapa dan tujuan apa Paulus itu mengejar pengikut Kristus? Tujuannya apa? Di situ Hah? bukan berbicara pengikutnya. Makanya Yesusnya. jangan hanya mencomot ayat. Kau baca betul-betul kitab kau. Kisah para Rasul 9 itu bukan berbicara pengikutnya yang dianiaya, tapi Yesusnya. Yesusnya, bukan pengikutnya. Iya, makanya saya bilang sama Anda, sebagai seorang pemimpin yang benar ya, seorang pemimpin yang benar, ketika pengikutnya itu dianiaya, dia tidak akan bersembunyi di balik layar. Oh biar aja kamu dianiaya, mau metong ke, mau sakit ke, mau apa ke, biar aja. Itu namanya pemimpin bodong, pemimpin yang nggak punya tanggung jawab. Makanya Yesus Tuhan kami itu, ya, dia membela setiap anak pengikutnya. Maka itu ketika Paulus ini dia berencana untuk menangkap semua pengikut Kristus sampai ke Damsyik. Di situ Yesus hentikan, ya, supaya dia tidak melanjutkan apa yang akan dia lakukan, yaitu membunuh. Asumsimu itu. Mana datanya kayak gitu? Saya tanya Anda, tujuan Paulus ke Damsyik itu untuk apa? Anda paham nggak? Lah, di situ kan diceritakan. Anda tahu nggak tujuannya Paulus ke Damsyik? Saulus ke Damsyik, tahu nggak? Saulus bertobat. Tuh. Iya, tujuannya dia sebelum dia bertobat, tujuannya dia apa? Kamu tahu nggak? Hah? Dalam apa ini? Sementara itu berkobar hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, kayak gitu. Berkobar untuk membunuh murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan, kan? Karena tujuannya dia adalah untuk membunuh dan membicarakan pengikut Tuhan. Makanya disitulah Yesus menangkap dia. Kenapa? Saya nggak nanyain itu. Jadi harus memahami konteksnya apa. Makanya kalian itu sesat karena apa? Hanya mencomot ayat. Lalu kau yang pelintir ayatmu sendiri. Di sini Yesus ngomong, akulah Yesus. Bukanlah akulah pengikut, bukan. Kenali dulu tujuannya Paulus itu apa. Anda sudah membacakan, maka berkobar-kobarlah hati Paulus untuk membumbun. Di situ ada ya itu berkobar-kobar hati Paulus, tapi cahaya yang datang sama Paulus itu mengaku akulah Yesus, bukan akulah pengikut. Bukan akulah pengikut Yesus, bukan. Gimana? Itu kepada pengikut Kristus yang sudah dibumbun oleh Paulus ini. Kau pelintir lagi kan kosakata Yesus, kitabmu sendiri kau pelintir. Akulah Yesus, tulisannya bukan pengikut. Kau bicara pengikut. Memang aniaya itu merujuk kepada Ucup. Kamu, saya heran ya. Kamu ini belajar bahasa Indonesia seperti apa ya? Aduh. Di situ tulisannya jelas bukan majas, jelas terang benderang. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mau kau larikan kemana? Ke pengikut? Nggak nyambung. Pertanyaannya sejak kapan Paulus ketemu dengan Yesus? Kapan Paulus menganiaya Yesus? Kita baca ya dari ayat yang pertama ya, dengarkan. Supaya Anda paham. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
ya, hatinya berkobar-kobar untuk membunuh, ya. Terus yang kedua, dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, lihat, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Ayat yang keempatnya, seperti yang Anda mau dibacakan. Suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hah? Ya, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Tuhan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat orang pun. Ayat yang berikutnya. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Sudah, Lurus. saya bertanya hanya satu saja. Ya, kapan Paulus menganiaya Yesus? Makanya saya sudah bilang sama Anda, itu bahasa kiasan yang Bahasa kiasan, aduh. Ini bahasanya bukan kiasan. Ini jelas Yesus ngomong, akulah Yesus yang kau Oke, kita aniaya lihat. itu kok kiasan. Kita lihat. Macam mana kau? Oke, coba Bang Yusuf. Ya, kasihan ini ada 4.400 orang yang nonton kita loh, Bang. Kita berpikir secara konstruktif ya, dan dengan nalar yang baik. Abang kan sekolahan juga kan, yang belajar bahasa Indonesia, ya. Ketika Paulus mendengar suara itu, apakah Paulus melihat orang yang berbicara kepadanya? Itu kan bentuknya cahaya. Ya, cahaya. Artinya dia kan hanya mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Karena suara itu kan dari Allah. Iya kan? Lalu di situ dikatakan, ini bahasa Indonesia loh, ini bahasa Indonesia, Ucup. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya tanya, kan Paulus tanya, Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah Paulus pernah bertemu Yesus secara langsung, kasat mata dan menganiaya Yesus? Tidak kan? Tetapi kenapa Yesus berkata, sebentar. Lalu kenapa di situ Yesus berkata, mengapa engkau aniaya aku? Menurut kamu, Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah melihat Yesus, tetapi ketika Yesus berkata kepada Saulus, mengapa engkau? Coba Menandakan cahaya itu berarti itu setan atau iblis yang menyamar, yang ngaku Yesus itu berarti. Sudah tahu Paulus itu kagak pernah ketemu Yesus secara langsung, ya. Tiba-tiba cahaya yang memancar itu ngaku dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Paulus pernah menganiaya Yesus? Gak ada. Kamu tadi framing bahwa itu iblis. Apakah iblis menyamar itu? Oke, iblis pun bisa jadi malaikat terang, kata Paulus kan? Sebentar. Saya tanya Anda. Apakah di situ dia memperkenalkan dirinya bernama iblis? Bukan. Lah, lalu kenapa kamu bilang itu iblis? Lah. Dari mana? Iblis itu bisa menyamar, jadi malaikat terang, kan kayak gitu. Itu kata Paulus sendiri. Nah, gini, coba kau baca. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan ketemunya? Oke, Anda bertanya sama saya, kapan
Paulus bertemu Yesus, ya kan? Walaupun Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, ya. Berarti iblis nyamar itu baik. ganggu. Baik. Oke, baik. Cahaya itu Di berarti mana? iblis menyamar ngaku Yesus. Baik. Di mana ada tertulis iblis menyamar? Nggak Di mana ada tertulis iblis menyamar, nggak ada. Makanya jangan. Kita kan tuh pakai tebakan aja. Sudah tahu nggak pernah Paulus itu ketemu bagaimana? dengan Yesus. Bagaimana Nggak pernah Anda? ketemu gitu. Lalu tiba-tiba cahaya itu ngomong, "Hai Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bullshit, di mana pernah ketemu? Baik. Anda menuntut saya. Eh, Oke, dengarkan baik-baik ya, Usuk. Anda menuntut saya untuk menunjukkan bukti di mana Yesus Paulus bertemu dengan Yesus. bintang timur tuh setan itu, bintang timur. Dulu. Kita bahas ayat ini. Bintang timur tuh setan. Kita bahas ayat ini. Kita bahas ayat ini dulu. Anda framing dan bertanya kepada saya di mana Paulus menganiaya Yesus, ya? Padahal di situ kan Paulus tidak bertemu dengan Yesus dan tidak menganiaya Yesus secara langsung. Lalu Anda mengatakan bahwa itu iblis yang menyamar. Oke, kita lihat apakah di situ ada kalimat iblis. Sekarang saya mau tanya, Bapak segala dusta itu siapa? Sebentar. Saya tanya kamu, Bapak segala dusta siapa? Dua hal yang berbeda. Bentar, Bapak Dua segala hal yang dusta berbeda. siapa? Oke, Bapak segala dusta itu iblis, ya. Nah iblis, udah Oke, aku di bilang. Iblis di situ. Di mana ada Soalnya cahaya itu ngaku dirinya adalah akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti cahaya itu pendusta. Padahal Paulus dengan Yesus kagak pernah ketemu. Bapak segala dusta adalah iblis. Udah bilang. di mana iblis pernah berkata akulah Yesus? Di mana iblis pernah berkata akulah Yesus? Gak ada kayak gitu. Kita secara dalil. Di mana iblis pernah berkata akulah Yesus? Gak ada. Kamu mau ngomong Lalu apa? kenapa kamu framing bahwa itu adalah iblis? Itu bukan framing. Karena apa? Cahaya yang muncul itu ngomong dusta dia. Nah, ini lagi. Padahal apa? Padahal Paulus dengan Yesus kagak pernah ketemu. Makanya cahaya itu ngomong dusta. Bapak segala dusta adalah iblis kan? Gitu. Iblis kamar itu. Berkata bahwa suara itu adalah suara yang dusta karena dari cahaya itu. Ya? Oke. Ya memang dusta suaranya. Kenapa Paulus kagak pernah ketemu dengan Yesus? Gak pernah. Oke, baik. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan dalam nyala api di semak beda cerita itu. Beda cerita itu. Nabi Musa tuh beda cerita dengan Yesus, kejadian Paulus apa yang beda. saya sampaikan tentang api atau sinar cahaya Beda. itu masih ada kaitannya. Tetapi apa yang abang sampaikan itu tidak ada korelasinya sama sekali. Cahaya di mana suara itu keluar berkata akulah Yesus. Lalu Anda mengatakan bahwa itu iblis. Di mana iblis memperkenalkan dirinya bahwa akulah Yesus? Hah? Ya, iblis itu kan bapak segala dusta toh. Terus di mana dia Betul memberi nggak? pengakuan akulah Yesus? Betul nggak iblis itu bapak segala Dalilnya dusta? di mana? Dalilnya. Kita ini bicara berdasarkan fakta, data. Iya, kita bicara Berbasis fakta. data, Bapak ya. segala dusta itu siapa? We speak by data ya. We speak by data ya. Bapak segala Di dusta mana siapa? Nah, memang iblis itu bapak segala dusta. Nah, iblis kan. Oke. Nah, Coba lihat. apakah- Bentar. Kita kaji. Lihat suara itu dia ngomong apa? Akulah Yesus yang kau akulah Yesus. aniaya itu. Akulah Yesus. Ini akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke. Pengakuannya Ini siapa? bohong atau tidak? Oke, sebentar. Di situ pengakuannya apa? Akulah Yesus atau akulah Yesus? Akulah Yesus. Oke, benar. Yang kau aniaya itu. Ini bohong atau tidak suara ini? Lah, kok bohong? Lah, kapan Paulus menganiaya Yesus? Kapan ketemunya? Udah Makanya tahu saya bilang suaranya aja bohong udah. Gimana sih?
Anda Udah ini tahu mendapat gelar ustaz. Yesus itu kagak pernah ketemu Paulus. Abang. Udah bohong itu suara cahayanya. Anda ini Nggak nyadar kamu di sebentar. situ. Dusta Oke, udah cahayanya baik. tuh. Kita buktikan ayat selanjutnya. Ya, kita buktikan ayat selanjutnya. Supaya kita buktikan ya, itu Yesus atau iblis yang kamu tuduhkan itu. Baik. Kita langsung ke di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Oke? Penjahat, perampok Sebentar. pula yang kau adukan sama aku. Jangan kabur. Ananias tuh Jangan kamu perampok, kabur. perampok. Ini satu korelasi ya. Ananias tuh perampok. Ngapain aku ambil kesaksian perampok? Ngapain? Apa yang Ananias rampok dari kamu? Aduh. Gini Apa aja. Coba baca ayat 7. Sebentar. Baca ayat 7 coba. Coba baca Kamu ayat 7. sudah menghakimi Ananias. Apa yang Coba Ananias? baca ayat 7. Baca ayat 7. Oke, saya baca lagi ya. Jadi jangan hanya ambil ayat 7-nya saja ya. Oke, saya baca lagi. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Tidak. Nah, di situ Oke. mereka mendengarkan suaranya, Mereka mendengar suara itu, betul? Mendengar suara. Teman-teman tetapi Paulus, tidak melihat seorang pun. teman-teman buka Kisah Para Rasul 22 nomor 9 coba. Oke, saya sudah paham itu. Anda akan lari ke sana, ya. Jadi Coba buka dulu Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Oke. Baca. Ya. Kisah 22. Saya sudah tahu Anda mau lari kemana. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Yeah, that's fine. That's fine. Ya. I know that. Ya. Saya tahu bahwa Anda akan memilih ayat itu. Kisah 22 ayat yang keberapa nih ya? 9. Ya. Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Pertanyaanmu apa? Nah, mana yang betul? Baik. Tadi Ya. katanya teman-teman Dua. Paulus dengar suara tuh. Ya. Tapi di sini ya katanya teman-temannya kagak denger. Mana yang betul ceritanya? Baik. Ya. Jadi gini ya, Abang ya. Abang, coba dengarkan baik-baik dan simak dengan hati yang terbuka ya. Kalau Kisah Para Rasul yang menceritakan tentang pertobatan ini ditulis oleh Lukas, ya. Jadi Lukas ini menulis berdasarkan kesaksian yang dia dapatkan dari orang-orang yang menyertai Saulus ini. Sementara yang menulis di Kisah 22 ini Paulus dia menuliskan tentang pengalamannya dia. Jadi dua-dua ini adalah benar karena Lukas Kok benar dua-duanya? Mana Sebentar. bisa? Makanya dengarkan dulu. Yang satu ngomong temen-temennya kagak denger. Yang Baik. satu ngomong temen-temennya denger. Mana yang mau dibetulkan? Jadi kalau di Kisah 9 itu ditulis oleh Lukas berdasarkan apa yang dia dengar ya dari kesaksian orang-orang yang menyertai Berarti Paulus. kau salahkan Lukas tuh. Sementara Paulus di Kisah 22-nya ini dia menceritakan pengalamannya dia. Ya. Jadi kita sendiri pembaca ini juga pasti memahaminya dengan cara Paulus menuliskan seperti ini, ya. Berarti benar juga. Ya kita Masa gini. satu kesaksian dua perbedaan kesaksian, satu kejadian dua persaksian yang berbeda, aneh gitu loh. Jadi gini Abang ya. Mana yang betul? Karena yang menulis ini dua orang yang berbeda. Kalau satu orang saja yang menulis pasti akan tetap sama. Ya. Berarti ada salah satunya tuh. Yang mana yang salah? Oke. Kita ini kan membaca sesuai dengan apa yang ditulis oleh Lukas di Kisah Para Rasul 9-nya, ya. Jadi kalau Lukas itu ketika dia menulis, dia mendapatkan kesaksian seperti ini, ya dia menulis seperti apa yang dia dengar. Kalau aja ketika dia menulis itu, dia dengar langsung dari Paulus,
maka dia akan mengkisahkan hal yang sama. Jadi perbedaan di sini bukan terletak di mana yang salah, mana yang benar, tetapi berdasarkan penulis-menulis. Yang saya heran informasi yang itu, dia dapatkan. satu kejadian, kenapa ceritanya bisa beda? Kenapa? Kalau kita mau melihat kepada Lukas ketika dia mau menulis Injil Lukas itu, dia kan katakan kepada Theophilus, dia telah menyelidiki segala sesuatu peristiwa tentang Yesus, mulai dari kelahirannya bla 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 sampai kematiannya. Jadi itu kesalahan Lukas dalam penyelidikan gitu. Bukan salah dia dalam penyelidikan. Atau sih kayak gimana yang betulnya? Makanya dengarkan dulu apa. Pengakuan Paulus kamu betulkan, penyelidikan Lukas kamu betulkan, padahal kedua-duanya tidak sama. Itu salah satu pasti ada yang salah. Ini bukan bicara tentang mana yang salah dan mana yang benar, abang ya. Makanya saya bilang tadi, ini benar, dua-duanya benar berdasarkan penulisan masing-masing. Mana bisa dua-duanya benar? Yang satu ngomong temennya tidak mendengar, yang satu ngomong temennya mendengar. Oke, baik. Mana bisa dua-duanya benar? Makanya saya bilang sama abang, Waras lah dikit. yang menulis kisah para Rasul 9 ini menceritakan tentang pertobatannya Paulus. Ini kan Lukas ya. Lukas yang menulis ini. Makanya dia mendapatkan informasi sesuai dengan yang ia dengar. Dia tulis berdasarkan sepengetahuannya dia. Kejujurannya dia menulis. Tetapi kalau Paulus, sebentar. Ketika Paulus, dia memberikan kesaksian menurutnya dia sendiri. Dia kan berdasarkan apa yang dia pahami. Apa yang dia alami. Lalu kenapa ceritanya berbeda? Ayo. Gini abang, Kenapa ya. ceritanya berbeda? Satu kejadian kenapa ceritanya berbeda coba? Ya. Makanya ketika Alkitab ini dikanon ya, untuk dijadikan satu kitab di dalam kisah para rasul, itu bapak-bapak gereja itu kan sudah mendapatkan semua catatan-catatan, mulai dari Lukas. Oh, Lukas menulis seperti ini. Fakta sejarahnya seperti ini yang ditulis oleh Lukas. Sementara ada fakta sejarah juga Paulus menulis seperti ini. Makanya dikisahkan di dalam kisah para rasul ini. Dan kesannya sepertinya kontradiktif satu sama yang lain. Sepertinya. Tetapi ini kan berdasarkan fakta sejarah ketika Lukas dan Paulus mencatat ini, menulis ini. Makanya itu tetap juga dibukukan. Tidak ada yang salah sebenarnya. Karena mereka berdua salah. Pengalaman masing-masing. Gimana caranya nggak ada yang salah? Satu kejadian dua cerita yang berbeda. Nggak mungkin ada salah satu itu. Sebenarnya simpelnya gini. Ada yang salah satunya. Nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin. Jadi gini, paling enggak dua-duanya salah bisa jadi gitu. Ya. Jadi gini, abangku yang terhormat. Gini ya, Bang ya. Kalau Lukas itu mendapatkan informasi langsung dari Paulus tentang kisah ini, maka dia akan menuliskan mungkin seperti kesaksiannya Paulus juga. Tetapi Lukas tidak mendapatkan informasi langsung dari Paulus, dia mendapatkan dari orang lain, makanya dia menulis berdasarkan data yang dia dapat. Contoh gini, ya, contoh gini Bang ya. Saya menulis tentang mantan Presiden Jokowi. Saya mengkolek ya masukan-masukan data tentang Jokowi mungkin dari istri dan anak-anaknya tentang Jokowi dan orang lain ya. Aduh, Dan kemana-mana ketika- kau nih. Mau kayak gimana? Itu jelas kontradiksi. Mau yang mana kita salahkan, mau mana yang kita betulkan. Kesaksian Jadi gini, Paulus kah, maksud tulisan saya Lukas begini. kah? Makanya Gak mungkin analogi. satu kejadian itu dua cerita berbeda, nggak mungkin. Pasti Bang. ada salah satunya yang salah gitu. Gini, oke lah, Nggak gini ya, mungkin. makanya Mau. saya bilang ini bukan mana yang salah dan mana yang benar ya. Karena dari penulisan ini kita memahaminya dulu dari sang penulis ini, dia menulis berdasarkan apa. Kalau Paulus dia menuliskan berdasarkan pengalaman dia secara langsung. Oh, dia mendengar suara itu.
Oh, teman-temannya tidak mendengar. Ternyata Lukas ini dia mendapatkan informasi bahwa teman-temannya Paulus ini mendengar suara, tetapi tidak melihat. Ya dia menulis Ah, seperti itu. Artinya ini kan ada berarti kesaksian berarti makhluk. kamu mau bilang Lukas salah informasi gitu? Ah, maunya kamu bilang Lukas salah informasi, gitu kah? Ya, saya juga gagal paham ya dengan cara berpikirnya Bang Yusuf ya Bang ya. Ya, pasti ada yang dikalahkan salah satunya. Gini, Nggak mungkin saya sudah dua-duanya benar. menjelaskan. Anda mau percaya apa enggak, terserah Anda. Ya, tetapi saya menjelaskan berdasarkan data yang ada. Bahwa Lukas menulis berdasarkan informasi-informasi yang dia dapatkan setelah dia kolek, ya. Dia mendapatkan cerita seperti ini, ya dia menulis berdasarkan pengalaman cerita dari orang-orang yang melihat fakta itu, peristiwa itu. Sementara Paulus ketika dia menulis pun berdasarkan pengalaman pribadinya dia. Ya berarti Lukas yang salah kalau seperti itu. Jadi gini apa? Kalau kita lihat dari Kalau kamu ngomong konstruksi, kayak gitu berarti Lukas yang salah. kalau kita lihat dari konstruksi bahasanya di ayat yang pasal yang 9 itu kita baca ya Bang ya. Ya. Di situ kan teman-temannya menuntun dia sampai ke kota. Memang tidak ditulis secara eksplisit apakah ada pembahasan antara Paulus dan teman-temannya. Apakah Paulus bertanya, kalian mendengar nggak suara ini? Kalian melihat nggak cahaya ini? Kalian melihat nggak ada orang yang berbicara? Pasti tidak ada komunikasi di antara mereka. Makanya ketika Lukas menyelidiki hal ini pun, dia menulis berdasarkan fakta dan kesaksian ya dari orang-orang yang ada di situ. Enggak bisa, enggak ada jawaban pasti kalau kayak gini. Enggak ada yang pastinya yang mana yang betul tuh enggak ada. Kalau narasi kamu seperti itu, kamu menyalahkan Lukas gitu. Lukas yang Baik. salah informasi. Oke, Maunya baik. kayak gitu. Kamu membenarkan Paulus. Gini, saya bilang, saya membenarkan keduanya berdasarkan apa yang tertulis. Karena Mana berdasarkan bisa dibenarkan dua-duanya? Soalnya keterangan kedua-duanya bertentangan. Gimana sih? saya Nggak sudah bisa dibenarkan dua-duanya. Yang satu bilang temen-temennya kagak denger. Yang satu bilang ya Bang, temennya denger. baik Nggak Abang. bisa kita benarkan dua-duanya. Satu kejadian, dua cerita yang berbeda. Pasti ada salah satu yang salah. Nah, Nggak sebenarnya gini mungkin Bang. dua-duanya benar. Oke, Abang. Gini Bang. Oh, Kalau dari kisah ini, Abang juga kalau sebagai seorang yang terpelajar, Abang juga akan menggali lebih dalam lagi. Kenapa kok di kisah 9 ini beda dengan di kisah 22? Apa penyebabnya? There must be something, ya. Pasti ada sesuatu di sana. Makanya harus digali. Kenapa kok sepertinya kontradiktif? Di pasal 9 seperti ini, pasal 22 seperti ini. What's wrong? Ada apa? Harus digali untuk mendapatkan insight-nya, pemahamannya. Bukan mengklaim seperti Abang sudah mengatakan bahwa oh itu iblis yang menyamar. Padahal di situ tidak ada kalimat iblis menyamar. Tetapi lah. Anda sudah menuduh. Kosa Oke, saya katanya mau- aja udah ketahuan. Oke, baik. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Paulus ketemu Yesus? Itu aja udah ketahuan dustanya. Oke. Baik, Abang, saya Bapak mau- segala dusta itu adalah iblis. Oke, baik. Nah, gitu. Abang. Baik. Boleh nggak saya bertanya Abang sesuatu? Apa pula? Oke, baik. Maaf sebelumnya buat Bang Yusuf, rekan-rekan Islam yang ada di bawah, para penonton, izin untuk saya mau bertanya. Saya tidak sedang mau menghujat atau apa, tapi saya hanya mau mencari kebenaran saja nih. Abang, menurut Abang, Al-Quran itu adalah firman Allah? Jadi ini kita pindah tema gitu. Ya, pindah tema sebentar. Saya pengen tanya aja. Saya juga mau belajar. Oh, pindah tema udah. Oke. Apakah Pindah Al-Quran- tema. Enggak sanggup lagi teman-teman bahas tadi ya. Ya, oke. Let's say Oh, lagi. lari udah dari pembahasan Baik. yang tadi, Bah. Oke. Sekarang saya mau tanya, Aduh. Al-Quran itu firman Tuhan? Ya sudah, saya nih adil ya teman-teman. Giliran saya ditanya katanya. Baik.
Oke. firman Tuhan. Dah. Baik, firman Tuhan. Artinya ketika mulai dari Muhammad menerima Quran itu, wahyu itu, ya, sampai hari ini seharusnya Al-Quran itu bahasanya tetap sama, betul? Cara bacanya juga tetap sama, betul? Terus Ya, kamu jawab dulu. cara baca bisa beda. Kok bisa beda? Lah, dialek orang gimana? Kan Quran gini, itu ya cara bacanya ada 7. Gimana sih? oke. Ini dalam bahasa Arab Eh, kan, Abang? ada Ini, orang baca kayak gini, wat duha, ada baca wat duhe. Nggak bisa disalahkan. Ah, gini, Abang. Gini, Abang. Gini. eh Gini, ini kan kita bicara konstruksi bahasa ya. Artinya, contoh bahasa Arab itu cara bacanya seperti apa? Pasti pronunciation-nya juga akan tetap sama. Mau dari planet manapun akan tetap sama pronunciation-nya. Nggak akan bisa berubah, nggak akan bisa berbeda. Betul cara nggak? baca Quran, cara baca Quran itu ada qiraah sab'ah namanya. Ya, ada cara baca 7, paham? Bukan berarti teksnya beda-beda, bukan. Cara bacanya, dialek orang yang membaca. Paham Oh, nggak? berarti nggak asli dong bahasanya. Bukan nggak asli. Lah, Al-Qur'annya bagaimana? tetap kayak gitu. Coba kayak gini ya. Wasyamsi waduhaha. Indonesia membaca. Ada di Maroko, ada di Afrika nanti baca. Wasyamsi waduhehe. Karena dia nggak bisa. Lidahnya nggak bisa. Abang. Itu namanya qiraah sab'ah, cara baca, bukan berarti Qur'annya beda. Ini Kau contoh, nih. Bang. Ini contoh, Bang. Contoh bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris ya. Contoh. Good morning. Good morning. Beda dengan bahasa Inggris, beda gramatik mereka. Abang, Bahasa Arab beda. Abang. Makanya ini kan bahasa Tuhan ini kan dalam bahasa Apanya? Arab. Iya kan? Seharusnya tidak akan Yang jelas, mengalami yang perubahan diturunkan apapun dalam kepada Nabi pronunciation. Muhammad ya itu logat Quraisy, Nabi Muhammad. Cuma ya di zaman Nabi Muhammad sudah ada dialek orang membaca karena lidah, cara bacanya, dan itu dibenarkan oleh Nabi. Bukan berarti Qur'annya beda-beda. Baik. Makanya nih saya contohkan wadduha walaili ija saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada baca kayak gini, wadduha walaili ija saja. Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh ada orang baca kayak gitu. Begini, kan Itu katanya. namanya qiraah sab'ah, bukan berarti Qur'annya beda, dialek orang membaca. Paham? Lalu kenapa Kenapa tanggal 16 Juli 1924 ya itu para petinggi Islam dari seluruh dunia ya, para kiai dari seluruh dunia bertemu di Kairo ya untuk merevisi Quran itu karena Quran Itu Indonesia bukan beda. revisi. Bukan revisi. Jadi Al-Quran Itu nggak pernah menyelaraskan rasemnya. Mau logat yang mana yang kita pakai. Gitu. Bukan merevisi. Itu rasemnya yang disepakati supaya seluruh dunia sama, kita pakai apa yang umum gitu, karena cara bacanya ada 7. Jadi kita sepakati yang mana, apakah kita mau mengikuti Warsh atau kita mau mengikuti Hafs. Itu yang dibicarakan mereka, bukan direvisi. Berarti Ngaco. Prof siapa Siri ini? Munim Siri ketika dia Kamu berkata, insiri udah saya jawab tuh, di PT saya ada. jadi lebih pintar abang dari Munim Siri ya? Beliau juga pintar.
Lalu kenapa Beliau ketika dia berkata bahwa gini, Mun Imsiri itu betul penjelasannya. Kalian yang memahami yang sengklek gitu loh. Yang beliau bahas itu masalah harokat, rasem. Kamu nggak ngerti rasem. Mun Imsiri itu membahas rasem dia. Rasem di zaman apa yang mau dipakai gitu. Nggak bakal ngerti kalian gitu. oh ya, saya sepakat, saya setuju bahwa memang kami Kristen nggak memahami Al-Quran ya. Tapi ya bersyukur bahwa Islam itu memahami Alkitab lebih dari Kristen ya Bang ya. Hmm. Ya, Oh, jelas Islam itu oke baik. kutu buku. Pasti Baik. belajar gitu. Oke, di mana tertulis di dalam Al-Quran berkata bahwa Islam itu lebih memahami Alkitab daripada Kristen. Sementara Quran sendiri berkata bahwa jikalau engkau tidak memahami kitab Oh, tersebut, ke situ lagi. tanyalah kepada ahli kitabnya. Apa yang ditanyakan? Sebentar. Bentar, apa Kan yang ditanyakan? saya tanya, benar nggak Quran katakan bahwa kalau engkau tidak memahami kitab terdahulu, bertanyalah kepada ahli Itu kitab. surah apa? Kutanya kamu, surah apa itu? Ya, nggak ada nggak seperti itu? Surah apa yang kamu bawa tuh? Saya nggak tahu, makanya saya tanya sama abang karena itu bukan surat Nah, saya. makanya cuma dengar-dengar. Nih saya jelaskan, Pak Ingkun tapi syakim mimma. Ya, Quran surah Yunus ayat 94. Yang ditanyakan itu ya, makanya baca dari ayat 90. Yang Oke. bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu. Apa yang ditanyakan? Betulkah Fir'aun itu ya mengejar Nabi Musa sampai ke laut? Itu yang ditanyakan. Makanya kau gak bisa otak-atik Quran. Quran di dalam otak saya, Quran saya tuh. Ya. Saya tahu semua. Gitu. Pelanggaran kamu. Kenapa pelanggaran tuh? Aduh, pelanggaran kan? Aduh, gak bisa kau kibulin saya. Yang ditanyakan tuh ya Pak Ingkun